Hai, aku Dia. Aku mau sharing tentang cara aku belajar bahasa Inggris tanpa les atau didak dari pemula sampai sekarang tuh aku bisa dapet TOEFL segini. Ya lumayan lah, walaupun nggak setinggi yang aku harapin gitu. Nah, buat background dulu, aku itu belajar bahasa Inggris itu dari SD, SMP, SMA ya. Kita ada kurikulumnya lah bahasa Inggris itu. Cuma aku pernah masuk ke les, tapi aku kabur, nggak lanjutin lesnya karena menurut aku nggak efektif, nilai aku pun juga cuma segini. Ya nggak ada ngaruhnya gitu. Bahkan aku saking nggak ngertinya bahasa Inggris tuh aku pernah lagi ujian SMP, ujian bahasa Inggris waktu SMP. Itu aku nangis, nggak mau ngerjain karena aku nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris gitu. Tapi anehnya tuh nilai aku tuh cukup ya rata-rata sih, tapi dengan aku nggak ngerjain ujiannya tuh udah cukup spesial sih menurut aku. Jadi aku kayak ya gimana nih, bahasa Inggris tuh aku jelek banget nih, aku lemah banget di bahasa Inggris. Pokoknya mindset aku buruk banget lah dengan bahasa Inggris. Terus lulus dari SMP itu aku dapat kesempatan buat ke luar negeri. Jadi keluarga aku ternyata ada yang tinggal di luar negeri. Kita silaturahmi ke mereka dan kebetulan banget di satu waktu pas aku jalan-jalan di sana ada yang nanya aku. Nggak nanya sih, lebih ke kayak sales nawarin barang gitulah atau nawarin sesuatu. Aku kayak yes yes no no yes no. Terus aku mikir kalau kalau kita sering ke luar negeri, silaturahmi sama keluargaku yang di luar negeri, tapi di keluarga kita nggak ada yang ngerti bahasa Inggris, nanti gimana? Jadinya aku termotivasi lah buat belajar bahasa Inggris. Ditambah lagi aku mulai belajar ngoding kan waktu itu resource bahasa Indonesia tuh dikit banget kan, jadi mau nggak mau aku harus belajar bahasa Inggris buat paham materi tentang ngoding. Terus aku juga belajar tentang psikologi kayak gitu-gitu. Nanti aku jelasin cara aku belajar. Tapi aku sekarang di titik dimana aku udah ngerasa ya udah, aku dengerin konten bahasa Inggris itu kayak dengerin konten bahasa Indonesia gitu. Dan aku ngomong bahasa Inggris pun juga walaupun masih terbata-bata, cuma udah cukup lancar lah untuk golongan B1. Kalau skor TOEFL-nya segitu kan itu tergolong B1 kan. Jadi ya good lah, kayak udah cukup lah, walaupun bisa diimprove tapi udah cukup good level itu. So kita lanjut ke tipsnya. Tips yang pertama yang sering diulang-ulang oleh semua orang adalah motivasi. Jadi usahain motivasinya tuh dari internal, bukan dari eksternal. Karena kalau motivasinya dari eksternal, kita lebih kayak ditarik gitu loh, dipaksa jalan, dibandingkan kalau didorong dari dalam diri kita itu kayak terdorong, kayak kita yang mau gitu. Jadi usahain motivasinya dari internal, cari why-nya atau kenapanya, kenapa kamu belajar bahasa Inggris, atau dalam bahasa Inggris tuh kita sebutnya kayak big why. Alasan terbesar kamu tuh apa gitu. Lanjut, tentuin tipe belajar kamu, cara kamu belajar. Ada dua sih yang aku rasa kecenderungan orang tuh. Pertama ada yang visual, kedua ada yang pendengaran. Kalau yang visual itu orang yang memorinya itu lebih banyak ke visual. Terus ada yang pendengaran yang memorinya itu lebih kayak ke pendengaran. Nah, dua kecenderungan ini tuh bisa beda cara
belajarnya. Kalau yang visual, aku termasuk yang visual, itu lebih banyak baca sih. Disaranin buat lebih banyak baca. Jadi cara bacanya pun kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa translate. Jadi kopas satu kalimat terus kalian translate. Nanti dari satu kalimat itu udah ngerti, lanjut ke satu paragraf, ditranslate ke satu paragraf. Nanti dari satu paragraf ditranslate udah agak bosen, kalian bisa translate vocab yang baru menurut kalian gitu. Translate vocabnya aja. Nanti dari vocab itu baru lanjut ke pendengaran. Jadi mensinkronisasikan pendengaran sama membaca. Itu yang aku lakuin. Jadi translate dulu semuanya, terus translate vocab yang baru aja, terus akhirnya aku bisa baca subtitle pas lagi nonton video, terus subtitlenya dimatiin, dinyalain, sampai akhirnya aku udah gak perlu subtitle lagi. Kecuali kalau emang aksennya kuat banget baru tuh pakai subtitle. Gitu, itu yang lebih ke visual. Kalau pendengaran tinggal ditukar aja. Kalau pendengaran lebih banyak dengerin, diulang terus, diulang terus sampai akhirnya nempel di otak. Baru pas dari mendengarkan itu baru mulai ngelihat teksnya gitu. Di teksnya yang mana nih? Teksnya apa gitu. Ditukar aja sih sebenarnya cara belajarnya. Kalau yang pendengaran itu nonton video dulu sambil ngelihat subtitlenya, setiap dengerin pause, kayak gitu. Nanti lama-lama nggak pakai subtitle, baru nanti loncat ke baca teks gitu. Itu tipe orang belajar. Lanjut ke apa yang dipelajari. Ada dua juga. Ada orang yang lebih suka dari awal sampai akhir. Ada orang yang lebih kayak runut gitu, dari konsep dari ABC-nya dulu, terus lanjut ke greeting, perkenalan diri, seterusnya. Ada juga orang yang langsung loncat ke topik yang dia suka. Kalau topik yang dia suka itu modelnya kayak yang tadi aku bilang. Jadi dia baca atau dengerin langsung ke topik yang dia suka, langsung translate di saat itu juga, dan mulai cari polanya. Tapi kalau orang yang runut itu dia nyari polanya dulu baru bisa mekar bisa bisa memahami keseluruhan teks gitulah, keseluruhan dialog. Nah, baru selanjutnya adalah grammar. Kalau kita udah biasa terekspos atau terpapar sama bahasanya, biasanya itu grammarnya tuh bakal kebangun sendiri sih. Cuma untuk bisa proper kayak kita mau sekolah atau mau ke tempat-tempat formal, ke pembicaraan formal, baru kita harus mikirin grammarnya. Nah, setelah grammar kita sebenarnya udah ngelakuin 2 step, baca dan mendengarkan. Ini 2 step yang cukup mudah buat belajar bahasa. Baru kita lanjut ke ngomong. Habis ngomong baru kita nulis. Tapi kalau aku sih lebih ke nulis dulu baru ngomong sih. Walaupun nulisnya tetap sulit, tapi nulis itu lebih gampang daripada ngomong. Mungkin karena aku visual juga, jadi aku lebih kayak ngebayangin cara tulisnya gitu, langsung nulis gitu aja. Tapi mungkin buat orang yang lebih pendengaran, lebih gampang ngomong dulu baru nulis kayak gitu. Kalau buat nulis, kamu sering aja nulis random, nulis di buku, nulis di sosmed, pokoknya nulis sambil kita evaluasi gitu. Sebenarnya semua step sih
ada evaluasinya sih, cuma kalau buat nulis kan lebih gampang gitu, soalnya tercatat gitu, terlihat, jadi evaluasinya tuh lebih gampang. Nah kalau ngomong itu gampang-gampang susah sebenarnya, karena ada aksennya di kita, khususnya orang-orang yang Jawa gitu, itu ada medok-medoknya gitu, jadi ngomong itu lebih, kalau buat aku ya lebih susah sih. Dan ngomong itu lebih susah mengoreksi grammarnya, karena ketika kita ngomong ya udah orang nangkepnya kayak gitu. Jadi menurut aku ngomong tuh bisa belakangan lah. Yang terakhir, jangan takut salah, karena kita baru belajar pasti kita banyak salahnya, makanya jangan pernah takut salah. Kalau kalian malu, kalian praktekinnya in private, entah itu nulis di buku kalian, nulis di sosmed tapi dikunci akunnya, di private gitu akunnya, atau ngomong gitu sama temen yang memang kalian tahu bakalan ngedengerin kalian gitu tanpa ngejudge. Pokoknya bikin senyaman mungkin supaya kalian bisa melakukan kesalahan sebanyak mungkin, karena yang aku percaya adalah semakin kita menghabiskan jatah gagalnya kita, semakin cepat kita bisa menjadi lebih baik gitu. So what do you think? So itu tipsnya. Thank you for watching. See you in next video. Bye bye.